Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh mencari Tuhan, dan biarlah kita selalu memiliki hati seperti rusa yang haus, yang begitu merindukan air, begitu juga dengan kita merindukan Tuhan. Saudara, saya mengajak kita
untuk tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami boleh diingatkan bahwa kami harus memiliki hati seperti rusa yang haus kepada air, begitu jugalah hati kami haus kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga Engkaulah yang memuaskan kedahagaan kami. Dan rohani kami boleh sungguh disegarkan ya Tuhan pada malam hari ini. Dan Tuhan tolong supaya doa-doa kami pada malam hari ini Tuhan berkati semuanya. Sehingga membuat kami juga khususnya boleh tenang di dalam Tuhan. Dan juga kami boleh beristirahat dengan baik. Sehingga besok kami boleh melanjutkan kegiatan kami dengan baik. Terima kasih Bapak, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 4 ayat 1 sampai 2. Mazmur 4 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 4 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Ini adalah satu permohonan doa Daud kepada Tuhan. Satu seruan dengan sepenuh hati dari Daud kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan ada frasa di sana yang mengatakan kasihanilah aku. Saudara, dari bahasa aslinya artinya ini bermurah hatilah kepadaku. Saudara, mengapa Daud berkata seperti itu kepada Tuhan? Kasihanilah aku, bermurah hatilah kepadaku. Ada apa sebenarnya? Saudara, Daud itu dikejar-kejar oleh orang-orang yang mendukung Absalom yang mengadakan pemberontakan terhadap Daud. Saudara, begitu banyak orang-orang yang memusuhi Daud, yang mengejar-ngejar Daud, seperti Absalom mengejar Daud dan mau membunuh Daud. Saudara, apakah Daud tidak bisa melawan orang-orang Absalom dan melawan Absalom? Saudara, saya percaya Daud bisa. Kenapa? Karena pada waktu itu usianya belum begitu tua, saudara. Menurut ahli sekitar 60 tahun. Dan masih banyak orang-orang yang masih setia kepada Daud. Saya percaya Daud adalah seorang pahlawan gagah perkasa yang pernah mengalahkan Goliat. Dia punya kekuatan, dia punya orang-orang, dia punya segala sesuatu untuk melawan Absalom. Tetapi saudara, di dalam doanya ini kita melihat bahwa Daud itu tidak melawan Absalom. Dia hanya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan itu mengasihani dia. Saudara, mengapa Daud itu tidak mau melawan? Mengapa dia itu datang kepada Tuhan? Saudara, Daud itu tahu ya, apa yang dilakukan Absalom ini pemberontakan terhadap dia itu, lalu kemudian dia dikejar-kejar itu adalah atas penentuan Tuhan. Karena memang Daud pernah melakukan satu kesalahan yang besar di hadapan Tuhan. Dia itu pernah membuat siasat untuk membunuh Uria dan mengambil istri Uria, Batsheba, menjadi istrinya. Dan pada waktu itu melalui Nabi Nathan, Tuhan berkata seperti ini kepada Daud di dalam 2 Samuel 12 ayat 10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Saudara, ini adalah kesalahan Daud. Maka oleh sebab itu,
karena dosanya ini Tuhan mengizinkan supaya di dalam keluarganya itu terjadi sesuatu yang seperti yang Daud lakukan terhadap Uria dengan pedang. Dan pedang itu tidak berlalu dari keluarga Daud. Oleh sebab itulah dia dikejar-kejar oleh Absalom dan orang-orang yang mendukung Absalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud itu tidak mau melawan hukuman dari Tuhan. Sebab dia tahu kalau dia melawan hukuman dari Tuhan, sama saja berarti dia melawan Tuhan, saudara. Di dalam kehidupan Daud, kita bisa belajar begitu banyak ya kejadian-kejadian pada waktu Saul itu mengejar-ngejar Daud, mau membunuh Daud dengan begitu getolnya ya saudara. Tetapi Daud itu walaupun dia punya kesempatan, dia tidak mau membunuh Raja Saul. Karena apa? Dia tahu karena dengan membunuh Raja Saul maka dia itu sudah seperti melawan Tuhan. Karena Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Jadi seperti demikian juga saudara di dalam kisah ini, saudara Daud tahu atas penentuan Tuhan, maka Absalom dan orang-orangnya mengejar-ngejar dia. Itu karena akibat daripada dosanya. Oleh sebab itu dia tidak mau melawan semuanya itu dan percaya kepada Tuhan, dan dia berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Daud menerima semua hukuman itu dengan ikhlas dan sambil memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuninya. Saudara, ini adalah satu teladan Daud kepada kita semua. Kita semua pasti di dalam kehidupan ini melakukan dosa-dosa. Dan Tuhan yang adil itu pasti akan menghukum dosa-dosa, menghukum kita atas dosa-dosa yang kita lakukan. Saudara, marilah kita belajar kepada Daud. Ketika Tuhan menghukum kita atas dosa-dosa yang kita lakukan, kita tidak menjadi kecewa kepada Tuhan. Kita tidak menjadi marah kepada Tuhan lalu kemudian kita meninggalkan Tuhan. Tapi biarlah kita boleh seperti Raja Daud. Walaupun di dalam kondisi yang seperti itu dia tahu Tuhan menghukum dia, tetapi dia tetap tidak jauh daripada Tuhan. Dia bahkan mendekatkan diri kepada Tuhan seperti dia sungguh membutuhkan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan supaya Tuhan yang menyelamatkan dia, memberikan kelepasan kepada dia atas masalah yang ia hadapi. Karena Daud juga tahu, saudara, tidak ada Tuhan yang lain seperti Tuhan yang ia sembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan permasalahan terjadi di dalam kehidupan kita oleh karena perbuatan-perbuatan dosa kita, marilah kita tidak meninggalkan Tuhan, karena memang tidak ada lagi Tuhan yang lebih benar selain daripada Tuhan yang saudara dan saya sembah. Saudara, di dalam keadaan yang seperti ini, ketika Daud bermohon kepada Tuhan, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Kita bisa melihat satu kerendahan hati daripada Daud. Saudara, dari sini Tuhan mengajarkan kepada Daud supaya dia bukan menjadi orang yang sombong, tetapi menjadi orang yang rendah hati, sadar akan segala sesuatu yang dia lakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan saudara dan saya, biarlah teladan dari Raja Daud ini boleh mengajar kita. Ketika kita mendapatkan hukuman-hukuman, keadilan-keadilan daripada Tuhan karena dosa-dosa yang kita lakukan, biarlah kita boleh datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang menolong kita, supaya Tuhan melepaskan kita, supaya Tuhan yang mengampuni kita. Dan biarlah kita juga seperti Daud tetap melekat kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan walaupun apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu atas penentuan dari Tuhan itu tidak menyenangkan hati kita. Tetapi percayalah, semuanya itu baik untuk saudara dan saya.
Dan kita bisa melihat semua yang Tuhan berikan kepada Daud, hukuman itu adalah baik untuk Daud, sehingga Daud itu boleh menjadi semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita, biarlah kita boleh tetap melekat kepada Tuhan. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang kita bisa pelajari bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, sekali lagi Tuhan menolong kami untuk belajar dari Raja Daud. Ketika dia berbuat dosa dan Tuhan izinkan hukuman-hukuman terjadi akibat dari dosa-dosa yang ia lakukan. Tuhan, dia menerima semua hukuman itu dengan ikhlas. Dia tidak kecewa dan marah kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Tetapi dia malah datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dengan satu keyakinan bahwa tidak ada Allah yang lain daripada Tuhan. Allah yang paling benar. Allah yang selalu mengasihi. Allah yang selalu bermurah hati. Allah yang panjang sabar. Dan biarlah kami boleh selalu tetap bersama-sama dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, menerima semua hukuman-hukuman akibat daripada kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah renungan ini boleh mengajari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, janji Tuhan itu kepada kita itu seperti fajar yang selalu terbit. Janji Tuhan itu tidak pernah diingkari. Jalan mana yang harus ku pilih?
Saudara, kita akan masuk kepada pokok-pokok doa kita. Yang pertama, kita berdoa untuk HUT 70 Sinode Kalam Kudus. Kita berdoa untuk persiapan panitia. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kesehatian kepada mereka sehingga mereka bisa bekerja sama dengan baik. Lalu kemudian juga kita berdoa untuk ibadah syukur HUT 70 yang akan diadakan pada Minggu 22 Mei. Kita berdoa acara itu bisa terlaksana dengan baik dan juga ada upaya untuk menggencarkan pemuridan semua unit sehingga pemuridan semuanya bisa berjalan di setiap unit melalui momentum HUT 70 ini. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk HUT Sinode gereja kami yang ke-70. Selama 70 tahun Tuhan yang menyertai sinode dari gereja kami, Tuhan yang menolong terus, dan ya Tuhan tiba waktunya akan memperingati, akan merayakan HUT 70 ini, dan panitia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kiranya Tuhan yang menolong semua persiapan panitia ini, dan juga supaya mereka memiliki kesehatian untuk bisa bekerja sama dengan baik, dan semuanya apa yang mereka persiapkan itu benar-benar semuanya siap dengan baik, acara semuanya boleh terlaksana dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk ibadah syukur yang akan diadakan pada Minggu 22 Mei. Kiranya Tuhan yang menolong sehingga ibadah syukur itu boleh terlaksana dengan baik, dan juga melalui momentum ini ya Tuhan, sinode gereja kami menggencarkan pemuridan di setiap unit sehingga semua gereja-gereja Kalam Kudus boleh mengupayakan pemuridan yang baik, memuridkan semua jemaat-jemaat yang ada, dan untuk supaya mereka bisa Tuhan pakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dimuridkan dan memuridkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita berdoa untuk renovasi dari gereja kita ya. Kita berdoa supaya pengerjaan semuanya itu boleh baik dan rapi. Lalu kemudian juga kita berdoa untuk persembahan renovasi. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk renovasi dari gereja kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang mengadakan renovasi untuk gereja kami. Kami percaya Tuhan yang memulainya, Tuhan yang membantu segala sesuatunya berjalan dengan baik sampai renovasi ini selesai dengan baik. Kami berdoa untuk pengerjaan renovasi ini untuk semua tukang-tukang yang ada, pengawas-pengawas yang ada. Tuhan tolong mereka supaya pekerjaan mereka itu boleh mereka lakukan dengan baik dan rapi ya Tuhan. Semuanya mereka lakukan dengan sepenuh hati sehingga mendapatkan hasil yang baik. Lalu kemudian kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan renovasi. Kami bersyukur Tuhan yang menolong untuk persembahan ini. Kami percaya Tuhanlah yang mengadakannya. Tuhanlah yang menggerakkan hati jemaat atau orang manapun yang mendukung persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa dipakai untuk renovasi dari gedung gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk SKKK Makassar ya, sekolah kita. Kita berdoa untuk penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran baru. Kiranya Tuhan bermurah hati memberikan kita siswa. Lebih banyak siswa yang masuk daripada siswa yang keluar, sehingga sekolah kita boleh terus bertambah siswanya. Lalu kemudian kita berdoa untuk peningkatan kualitas sekolah terus menerus ya,
supaya sekolah kita boleh memiliki daya saing. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk sekolah kami Kristen Kalam Kudus Makassar. Kami berdoa untuk penerimaan siswa tahun ajaran baru. Tuhan kiranya yang bermurah hati mengirimkan siswa-siswa kepada sekolah kami ini, sehingga mereka bisa dididik di dalam sekolah ini, dan juga Tuhan tolong supaya semua orang yang terlibat di dalam sekolah ini boleh meningkatkan kualitas sekolah terus menerus untuk memiliki daya saing ya Tuhan, supaya sekolah ini boleh maju terus, dan Tuhan menolong sekolah kami ini untuk mendidik siswa-siswa takut akan Tuhan, mendidik siswa-siswa boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga mereka memiliki prestasi di dalam pelajaran mereka. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, berikutnya kita akan berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk jemaat berantusias untuk mengikuti ibadah, baik itu di KU1 dan di KU2. Kita melihat masih banyak jemaat yang mungkin masih takut-takut ataupun sudah terbiasa ya beribadah secara online di rumah. Kita berdoa supaya mereka itu bisa datang beribadah secara onsite seperti sebelum pandemi. Kita juga berdoa untuk setting semua peralatan ya, sound system, listrik dan sebagainya, semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami berdoa untuk jemaat-jemaat. Tuhan kiranya yang memberikan hati kepada mereka untuk mereka berantusias beribadah di dalam gedung gereja ini ya Tuhan, seperti sebelum pandemi, baik itu di KU1 ataupun di KU2, sehingga mereka boleh berinteraksi dengan saudara-saudara seiman, tidak seperti mereka beribadah di rumah tanpa interaksi dengan saudara-saudara seiman yang lain. Kami berdoa kalau mereka sudah terbiasa, sudah menikmati ibadah online di rumah, kiranya Tuhan menolong mereka supaya mereka memahami bahwa ibadah yang lebih baik adalah ibadah yang dilakukan secara onsite. Dan juga kami berdoa Tuhan juga menolong supaya setelah renovasi ini penyetingan semua boleh dilakukan dengan baik, penyetingan listrik, penyetingan sound system, peralatan semuanya, sehingga boleh menunjang setiap ibadah yang dilakukan. Dan ibadah ini selalu saja memuliakan nama Tuhan. Dan ibadah ini boleh terus Tuhan pakai untuk memberkati setiap jemaat yang hadir mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terakhir kita berdoa untuk pembicara yang ada di pusat ataupun di pos PI. Kita berdoa Tuhan yang memakai mereka, lalu kemudian juga penata layan baik yang ada di pusat ataupun di pos PI untuk ibadah minggu ini, sehingga ibadah minggu ini boleh berjalan lebih baik daripada ibadah-ibadah sebelumnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan yang menolong untuk hamba-hambamu, anak-anakmu yang melayani di ibadah minggu nanti. Kami berdoa untuk pembicara, baik itu di pusat ataupun di pos PI, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menitipkan firman-Mu kepada mereka, Tuhan yang mengajari mereka sehingga mereka boleh mengajar jemaat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang Engkau titipkan kepada mereka. Tuhan pakai mereka pada saat mereka menyampaikan firman-Mu, biarlah mereka boleh menyampaikannya dengan baik dan semua jemaat yang mendengarkannya boleh mendengarkannya dengan jelas dan boleh memahami firman Tuhan. Dan bukan hanya saja memahami, tetapi mereka juga diberikan kerinduan untuk melakukan firman Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua penata layan di hari Minggu ini, baik itu dari WL, singers, pemusik, semua penata layan peralatan, penata layan lainnya,
Tuhan kiranya yang memberkati semuanya. Biarlah mereka boleh mempersiapkan diri mereka, hati mereka untuk melayani. Sehingga di dalam pelayanan mereka, tugas-tugas pelayanan mereka boleh mereka lakukan dengan baik ya Tuhan. Sehingga ibadah ini boleh menjadi ibadah yang harum di hadapan Tuhan, yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, sehingga kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih dan kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan yang memberkati istirahat kami dan kami besok boleh bangun dengan keadaan yang baik untuk melakukan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah doa kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.